Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga, ya umatnya jadi kukang LGBT sahabat. Sudahlah kukang LGBT lagi. Kukang aja yang hewan itu nggak pernah LGBT sahabat. Ini ngaku manusia tapi LGBT sahabat. Berarti kan lebih kukang lagi daripada kukang. Memang enak mentertawakan para kukang ini. Ada yang berkomentar, Bang Tri, janganlah mengata-ngatai orang dengan sebutan yang lain bukan namanya. Mohon maaf ya sahabat ya. Ini hanya berlaku untuk para oten. Oten, orang culul emang nekat, bukan orang Kristen. Oten itu adalah orang yang suka menghina Islam, suka menghina Al-Quran, suka menghina Allah, suka menghina Rasulullah SAW. Daripada saya tempeleng seperti ini. Nipple! George Nipple! למה אתה משתמש באלימות? למה אלימות? למה אלימות? אוקיי? I'm not okay, but I'll continue. אני לא תסתכל. Yeah. אוקיי? Nah, ditempeleng kan orang kacau dan suka mengacau itu memang pantasnya ditempeleng. Tapi untung ya di sini nggak kita tempeleng, kita biarkan saja dan kita tertawakan. Padahal kasus Oten betina ini itu tidak seberat apa yang dilakukan oleh para Oten yang ada di Indonesia. Oten betina ini dia hanya melakukan kristenisasi ya, atau dia sedang mempengaruhi orang. Bagaimana orang ikut agamanya, ajarannya, menuhankan Yesus di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Itu salah, tapi tidak sesalah yang dilakukan oleh para Oten yang ada di Indonesia ini. Oten di Indonesia tidak hanya memurtadkan orang, tapi juga menghina, menghujat agama dan sesembahan orang. Dan bahkan pendetanya sendiri direndahkan juga sahabat. Ketika ada pendetanya menyampaikan khotbah yang isinya itu adalah fenomena yang terjadi, fakta ya, gejala sosial yang terjadi di dunia ini, dikatakannya pendeta ini kurang ilmunya, kurang ilmu Islamologinya katanya. Sebetulnya bukan kurang ilmu Islamologinya, tapi kurang penghujatannya terhadap Islam. Itu sebetulnya karena memang pendeta Mel Atok ini jarang sekali menghina sesembahan dan agama orang lain. Dia lebih kepada mengintrospeksi diri dan jemaatnya dengan mengatakan fakta umat Islam itu begini, sementara kita begini. Dan dia bersyukur hidup di tengah-tengah mayoritas Islam di Indonesia ini. Nah, dikatakan pula pendetanya itu kurang Islamologinya sahabat. Jadi yang Islamologi versi dia itu seperti ini sahabat. Beliau ini salah satu Islamologi yang paling ditakuti kadal gurun. Kita panggil kadal gurun. Lawan-lawan kayak Nandar, Zuma, itu mereka paling perhitungan dengan ini. Ini salah satunya orang-orang hebat yang... Jadi Pak Pendeta tidak usah khawatir, dalam arti Pak Pendeta tetap terus berjalan menginjil. Kita punya senjata-senjata yang pasukan berani mati sudah ada di depan. Ini mereka-mereka ini yang saya lagi undang. Termasuk Christian Prince. Saya ada undang Christian Prince ya. Mudah-mudahan beliau mau naik gabung ya. Kita tunggu ya. Ada Nuran juga. Kalau mau gabung silakan. Oke silakan. Sang penggugat. Iya, saya mau mengkritisi pernyataan Pak Mel Atok yang di waktu lalu, waktu khotbah. Ya. Kan Pak Mel Atok mengatakan, untunglah Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen itu pasti jadi ini gitu kan. Ya. Nah, yang saya sesakan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi. Betul. Bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar Nabi itu melakukan hubungan seperti itu Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547, Nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi Nabi yang melakukan itu. Ya sahabat semuanya, video ini adalah lanjutan atau part 2 dari video yang pagi tadi. Yang pagi tadi saya sudah bahas hadis Sunan Abu Daud nomor 4547 itu ya, sudah kita bahas tadi. Dan tergantung tadi ya, karena saya tidak bisa menahan air mata ketika membaca hadis itu. Lalu ada sejarahnya, ternyata Rasulullah itu kenapa beliau dicium oleh para sahabatnya. Itu ada video pagi tadi sahabat. Kata si Bom Dut, ini adalah Islamologi yang ditakuti oleh umat Islam.
yaitu sang penyesat. Kalau nama di Zoom-nya itu atau di komalnya itu disebut sang penggugat. Ya, betul, saya betulkan, saya benarkan namanya sang penggugat. Karena di sini pendetanya sendiri digugat juga nanti sahabat. Ini faktanya kan, digugatnya pernyataan dari pendetanya itu tidak benar katanya. Inilah Islamologi yang ditakuti oleh umat Islam, kata si Ongok Bom Bom Dut. Nih Pak Pendeta Mel Atok, Anda kalau nonton video saya jangan percaya dengan ocehan Bom Bom Dut dan apa yang disampaikan oleh sang penggugat itu. Dia bukan Islamologi. Dia itu adalah Islamofobia. Orang yang sangat amat takut terhadap Islam sehingga saking takutnya dia hina, dia hujat, dia fitnah dan segala macam Islam ini. Dari sini sebetulnya si Ongo ini tidak membantah apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok. Pendeta Mel Atok kan mengatakan bahwa di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ kebejatan besar-besaran, termasuk LGBT. Si Ongo tidak membantah itu. Dia hanya memfitnahkan Islam inilah pelaku LGBT pertama kali. Anggaplah benar misalnya Islam pelaku pertama. Anggap benar ya, meskipun salah, tidak benar. Anggap benar. Dulu Islam yang pertama kali LGBT. Hari ini umat Islam sangat tegas melarang dan menolak LGBT. Sementara Oten, mereka malah pelaku utama sekarang. Yang dibicarakan oleh Pendeta Mel Atok itu adalah yang sekarang. Tidak bisa dibantah oleh sang penggugat ini. Dan saya sangat respect terhadap tanggapan Pendeta Mel Atok ini, sahabat. Berikut tanggapannya. Oke, saya respon Bapak sang penggugat. Ya, jadi memang waktu saya mengatakan itu, saya lihat banyak respon, baik dari mereka maupun khusus dari orang Kristen. Dan saya tahu banyak orang Kristen yang mengkritisi saya dan saya menghargai. Tapi memang saya juga kemudian memberikan alasan kenapa saya melakukan itu. Saya mengatakan itu, saya memang sedang ada satu gaya saya, yaitu untuk membangkitkan kita umat Kristen. Karena pengalaman saya tidak sedang melihat orang lain, tapi saya suka memperhatikan diri dulu, Pak sang penggugat. Jadi karena konteksnya di daerah saya itu bahkan yang orang-orang tertentu yang sudah melayani dan lain sebagainya, tapi masih bermain-main di situ, tidak mau bertobat. Saya menyebutkan istilah itu karena memang faktanya, Bapak, seperti kita tahu pernah ada di PGI juga sempat memberi sinyal-sinyal seolah-olah mau menerima pemberkatan sejenis. Nah, yang saya soroti di sana, yang saya mau cut dengan istilah itu adalah supaya kita Kristen tuh malu gitu loh. Kita ini sudah minoritas di Indonesia. Kita jangan berkiblat kepada Kristen mayoritas di luar Indonesia. Ya, dan faktanya sudah ada, Pak. Faktanya memang sudah jelas. Kita berangkat ke Rhode Island dan di situ saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa waduh, kenapa gereja jadi begini. Makanya saya menyuarakan itu di Indonesia dengan tujuan sebenarnya untuk membendung orang Kristen Indonesia dalam konteks penularan LGBT ini atau sikap kita kepada LGBT jangan sampai seperti gereja-gereja Kristen di luar sana. Itu sudah legal, Pak. Niat hati nak memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Maunya sang penggugat ini adalah untuk mempengaruhi, mengotori, mengkontaminasi hati Pendeta Mel Atok supaya dia menjadi sang penyesat juga atau sang penghujat juga. Tapi ternyata tidak terpengaruh, sahabat. Pendeta Mel Atok malah memberikan argumen-argumen yang berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Diulangi di sini ya, bukannya beliau mengklarifikasi oh ya kemarin saya salah, bukan, tapi itu benar katanya, fakta terjadi tidak hanya di Eropa, tidak hanya di Amerika, tidak hanya di Australia atau di luar negeri sana, tapi juga terjadi di tempat tinggalnya katanya. Tempat tinggalnya kalau nggak salah dia orang NTT ya sahabat, berarti di NTT sahabat. Nah ini fakta baru juga nih yang diungkap oleh
pendeta Malatok ini. Dan itu terjadi pada kawannya sendiri. Katanya mereka itu melayani juga, berkhotbah juga, tapi yang ini nggak ditinggalkan. Yang mencucu ekor orang ini nggak ditinggalkan ya sahabat. Atau yang adu pisang ini tetap dilanjutkan. Khotbah ya, adu pisang ya juga. Ini yang disampaikan oleh pendeta Malatok. Terdiam semuanya itu. Bahkan si bom-bom cikidut-cikidut udah gak tahan tuh tangan jemari-jemarinya itu untuk mengeluarkan pendeta Malatok. Ya tapi mau gimana lagi kan, ini seorang pendeta besar. Kalau dikeluarkan saya pula yang kena. Akhirnya terpaksa mendengarkan fakta yang terjadi. Itulah realitasnya dan itulah apa adanya. Ya tapi sang penyesat tetap berusaha. Bapak nggak punya ilmu Islamologi katanya. Saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi. Dijawab lagi oleh pendeta Malatok. Maksud saya begini loh. Oke lah, bapak-bapak punya satu panggilan mungkin atau satu terobosan pelayanan untuk yang mereka pakai istilah menyerang, itu terserah lah. Tapi kalau saya memang dalam khusus video itu saya memang sedang secara jujur menyindir supaya orang Kristen kita hati-hati. Jangan sampai kita kebablasan. Itu sih, jangan bikin malu gitu loh. Kita bukan hanya masalah bisa berkhotbah atau apa, tapi kan harus ada keseimbangan antara apa yang kita khotbahkan dan perilaku. Karena kalau hanya bisa khotbah, bisa menyanyi, bisa segala macam, termasuk bisa debat. Tapi kalau perilaku kita buruk kan ini kan memalukan. Kalimat terakhir dari pendeta Malatok ini betul-betul menusuk lanciri dari sang penggugat itu sahabat. Ngena betul nih, percuma pandai berdebat tapi kalau perilakunya buruk itu kan memalukan. Ini bantahan yang paling epik ini. Percuma ngaku-ngaku punya ilmu Islamologi tapi perilakunya buruk. Itu sangat memalukan. Sang penggugat ngakunya dia Islamologi, orang yang amat sangat paham terhadap Islam ini, Al-Quran dan hadis bahkan gitu ya, oten tapi merasa sangat paham Al-Quran dan hadis, baca Al-Quran aja nggak pandai sahabat. Jangankan Al-Quran yang 30 juz itu, huruf hijaiyah aja entah kenal dia entah tidak, entah tahu dia entah tidak, tapi mengaku Islamologi. Ya tapi katakanlah benar dulu sahabat, kita benarkan saja dia, karena kalau tidak kita benarkan ditusuknya lagi lanciri kawannya. Kita benarkan dia adalah seorang Islamologi. Tapi kalimat terakhir dari Malatok ini sangat hebat. Percuma kau bisa debat, percuma kau ngaku Islamologi, tapi kalau perilakumu buruk itu sangat memalukan. Terima kasih Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.